Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channel YouTube-nya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai teman-teman semua secara online. Semoga video-video yang aku bagikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan di video kali ini aku mau share tentang ibu rumah tangga produktif yang mengisi waktu luangnya dengan bekerja ataupun berjualan. Menjadi ibu rumah tangga full seharian di rumah aja adalah sesuatu hal yang sangat aku impikan sejak lama. Menjadi ibu rumah tangga yang setiap saat di rumah aja, merawat diri, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak-anak. Tapi tidak semua wanita bisa beruntung menjadi ibu rumah tangga yang full seharian di rumah aja. Namun demikian, tidak ada salahnya bila diperlukan kita turut membantu suami mencari penghasilan tambahan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga agar lebih meningkat lagi. Di antaranya ada yang bekerja di luar, misalkan jadi pegawai kantoran, kerja pabrikan, hingga sewa tempat di pasar untuk membuka usaha. Ada juga ibu rumah tangga yang bekerjanya dari rumah aja. Di antaranya misalkan menjadi dropshipper untuk produk-produk orang lain, atau untuk dagangan orang lain, atau juga menjadi pedagang sembako secara offline seperti yang aku kerjakan ini ya teman-teman. Pokoknya apapun itu yang penting menghasilkan dan dapat membantu perekonomian keluarga serta halal tentunya ya. Baiklah, karena di sini yang aku pilih adalah berjualan offline, yaitu jualan sembako. Jadi aku fokuskan ke bidang usaha yang aku kerjakan ini, yaitu berjualan sembako. Banyak hal yang aku pertimbangkan kenapa aku memilih untuk membuka usaha sembako ketimbang aku membuka usaha yang lain. Walaupun aku sama sekali tidak punya pengalaman dalam berjualan sembako, tapi aku merasa lebih mudah untuk beradaptasi atau lebih mudah untuk mempelajari bagaimana caranya aku bisa berjualan sembako. Pada saat memulai buka toko sembako, aku juga tidak terlalu memerlukan modal yang besar karena memang gak ada. Jadi sesuai dengan budget yang ada aja, aku bismillah aja, aku mulai aja. Dan dalam perkembangannya, aku banyak mempelajari hal-hal baru, banyak menemukan masalah-masalah baru. Namun demikian, aku berusaha berdamai dengan keadaan. Aku berusaha untuk tetap konsisten berjualan, tetap semangat untuk berkembang. Kemudian juga aku tetap optimis untuk bisa maju. Dan alhamdulillah dari mengisi waktu dengan berjualan sembako itu, hasilnya tidak main-main ya teman-teman. Meskipun hanya sekedar usaha sampingan bagi ibu rumah tangga, tapi hasilnya benar-benar di luar ekspektasi. Yang awalnya aku berharap bisa mencukupi kebutuhan di dapur, bisa mengisi waktu yang luang, sambil ngomong anak, sambil jualan juga. Sampailah pada kondisi di mana aku harus lebih fokus, harus lebih banyak waktu yang aku luangkan di toko. Karena memang perkembangan toko yang lumayan cepat membuat aku harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mengurus toko. Bila kemudian ada yang merasa bahwa usahanya begitu-begitu aja, gak ada perkembangan yang signifikan, aku mau bilang ya teman-teman bahwa setiap proses itu tidak sama ya. Ibaratnya sekelompok bunga itu tidak akan mekar bersamaan. Masing-masing ada waktunya. Yang penting kita terus belajar, mengamati perkembangan toko kita. Lalu kita juga harus berusaha bagaimana caranya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita dalam mengelola toko sembako kita. Banyak tips-tips atau cara-cara aku dalam mengelola toko sembako. Silahkan kalian tonton di video-video aku yang lainnya ya teman-teman. Lalu alasan lainnya kenapa aku memilih membuka toko sembako, karena aku berharap aku bisa memenuhi kebutuhan dapur
tanpa aku harus belanja ke toko lain. Dan alhamdulillah itu terpenuhi ya teman-teman. Semenjak aku berjualan sembako, aku gak pernah lagi beli apa-apa ke toko lain. Cukup dari toko sendiri aku udah bisa memenuhi semua kebutuhan untuk di dapur. Alasan lainnya kenapa aku memilih berjualan sembako, karena kebetulan rumah aku berada di pinggir jalan raya di sebuah pertigaan di pasar. Jadi menurut aku rumahku ini sangat cocok untuk dijadikan toko sembako. Bukan berarti tempat-tempat lain tidak cocok untuk buka toko sembako ya. Karena banyak sekali toko-toko sembako atau warung-warung sembako yang berjualan di sekitar perumahan, di perkampungan padat penduduk, di dekat pabrik-pabrik, dekat sekolah, dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan banyak orang untuk berbelanja ke toko kita. Alasan lainnya kenapa aku memilih membuka toko sembako, karena menurutku membuka toko sembako itu tidak terlalu sulit ya. Artinya kita bisa buka toko kapan aja, dengan modal berapa aja. Tanpa pengalaman sekalipun kita bisa berjualan sembako. Dan karena toko itu milik kita, berarti kita bisa buka dan tutup kapan aja sesuka hati kita. Meskipun begitu, aku tidak menyarankan teman-teman semua untuk membuka dan menutup toko sesuka hati. Kita harus tetap konsisten untuk buka toko pada waktunya. Dan jangan terlalu sering tutup karena akan mengecewakan pelanggan kita yang berniat berbelanja ke toko kita, tapi kemudian ternyata tokonya tutup. Mungkin untuk acara-acara tertentu yang mengharuskan kita dan suami kita untuk berangkat, ya okelah kita berangkat ya. Tapi kalau bisa diwakilkan, kita bisa berangkat salah satu di antara kita. Misalkan suami aja yang berangkat dan kita jagain toko, atau kita yang berangkat dan suami jaga toko. Karena yang aku alami ya, setelah aku buka toko, pada akhirnya pas suami juga mau ikut membantu aku menjaga toko apabila memang sedang tidak ada kegiatan. Jadi intinya kita saling membantu, kita saling mendukung, dan kita saling menguatkan satu sama lain. Karena ya teman-teman, yang namanya kita usaha ya, ada aja masalahnya, ada aja rintangan, ada halangan, dan ada hal-hal lain yang terkadang membuat mental aku menjadi down ya. Jadi ya saling dukunglah, saling support, saling membantu, dan saling menguatkan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.